Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pelajaran kimia mengenai termokimia, khususnya perubahan entalpi. Tetapi mohon maaf, hari ini kita tidak bisa mengadakan Meet atau Zoom dan mungkin bisa diadakan lagi minggu depan. Jadi hari ini kita akan belajar pada PPT ini yang akan dijelaskan melalui video. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai definisi dari perubahan entalpi standar atau lambangnya adalah delta H tanda bulat atau delta H standar, merupakan perubahan entalpi reaksi yang diukur pada kondisi standar, yaitu pada suhu 298 Kelvin dan tekanannya 1 atm. Kalau suhunya nggak sekian ya berarti bukan standar gitu. Kemudian satuan dari delta H adalah kilojoule. Biasanya kita sering dengar ya satuan joule. Kalau joule diubah ke kilojoule sama halnya kayak meter diubah ke kilometer, jadi kita bagi 1000. Kemudian untuk satuan delta H reaksinya adalah kilojoule per mol. Jadi di sini adalah kilojoule per 1 mol. Jadi setiap reaksi harus diubah ke 1 mol dulu. Kemudian untuk jenis delta H yang akan kita bahas ada 4. Yang pertama ada delta HF, delta HD, delta HC, dan delta. Nah, apa saja sih perbedaan dari delta H tadi? Nah, cirinya untuk yang delta HF adalah delta H formation atau pembentukan. Cirinya adalah pembentukan. Pembentukan itu adalah dari unsur ya menjadi senyawa pada keadaan standar seperti yang disebutkan tadi. Kemudian kalau penguraian ini adalah kebalikannya dari delta HF tadi. Jadi kalau penguraian dari senyawa menjadi unsur-unsurnya, keadaannya juga sama, harus keadaan standar. Kemudian untuk delta HC adalah reaksi pembakaran. Cirinya adalah reaksi pembakaran senyawa atau unsur dengan O2 sama ya pada keadaan yang standar. Kemudian delta HN adalah pada reaksi penetralan, yaitu reaksi asam dengan basa membentuk 1 mol air. Nah, contoh soalnya yang delta HF, kita perhatikan contoh soal nomor 1. Ini ada reaksi H2 ditambah dengan setengah O2 membentuk H2O. Delta HF-nya sekian, minus 285,85 kJ. Nah, artinya pada pembentukan 1 mol H2O, 1 mol dapat dari koefisien ini ya. Jadi ini kan nggak ada koefisiennya, berarti kita anggap 1, artinya dia 1 mol H2O. Dari unsur hidrogen, ini bisa dilengkapi misalnya dari unsur hidrogen sebanyak 1 mol, ini kan 1 ya, dan setengah mol, ini ya, setengah mol O2 atau setengah mol oksigen, dibebaskan ini kita dapatnya dari sini, dari yang tanda negatif di sini, artinya dibebaskan atau dilepaskan, energi sebesar sekian, kan tanda negatif berarti ini merupakan reaksi eksoterm. Kemudian contoh yang kedua ada reaksi 4C ditambah 2H2 menjadi 2C2H2. Delta H-nya plus 454 berarti ini reaksi endoterm. Kemudian kita perhatikan koefisien di sini. Berarti ini adalah pembentukan untuk 2 mol ya, 2 mol C2H2. Padahal kita harus membentuk yang 1 mol, yang kita gunakan itu yang 1 mol karena delta H standar. Jadi ingat-ingat ya, kalau delta H standar itu untuk 1 mol. Nah, di sini kita harus dibagi 2 dulu. Ini reaksinya kita bagi 2 dulu semuanya. Jadi yang 4 ini jadi 2, yang 2 ini jadi 1 H2, kemudian yang 2 C2 menjadi 1 C2H2. Delta H-nya juga ikut dibagi 2, jadinya 227 kilojoule. Nah, artinya pada pembentukan 1 mol C2H2 dari unsur karbon, karbonnya berapa mol? Ini ya, karbonnya 2 mol. Dan unsur hidrogen, hidrogennya berapa mol? 1 mol ya. Dibutuhkan, kalimatnya dibutuhkan karena delta H-nya adalah positif sebesar 227 kJ. Reaksinya termasuk endoterm. Jadi penekanan di sini adalah ke koefisien. Jadi kalian harus ingat koefisiennya harus dijadikan 1, yang sebelah kanannya ini yang
ditanyakan, misalnya pembentukan C2H2, ya berarti C2H2 nya harus jadikan 1 mol, yang kiri tidak usah. Yang atas nomor 1 juga ya, untuk pembentukan 1 mol H2O, berarti yang harus dijadikan 1 mol yang kanannya gitu. Kemudian contoh lagi, tuliskan persamaan termokimia untuk reaksi pembentukan NH4Cl bila diketahui delta HF-nya sekian. Nah, reaksi pembentukan NH4Cl, berarti kita harus tahu NH4Cl ini dari unsur apa aja sih. Nah, ternyata kita bisa lihat ya, NH4Cl ini tersusun dari unsur N, H, dan Cl. Nah, kebetulan unsur NHCl ini merupakan unsur yang diatomik. Jadi, kalau diatomik ini stabilnya tuh ada duanya, jadi N2, H2, Cl2, O2, ini stabilnya gitu, nggak boleh ada H sendiri, gini nggak boleh, ini salah. Dan misalnya N sendiri gini nggak boleh, harus N2 gitu. Ini salah ya. Makanya reaksi di sini adalah N2 ditambah H2 ditambah Cl2 membentuk NH4Cl. Nah, setelah kita mereaksikan ini, kita setarakan. Di sebelah kiri N-nya kan 2, di sebelah kanan N-nya 1, berarti yang kiri kita kali koefisien setengah biar N-nya jadi sama-sama 1. Kemudian H-nya di sebelah kanan itu ada 4, di sebelah kiri ada 2, berarti kita kali koefisiennya sebanyak 2. Kemudian Cl-nya juga di sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 1, berarti kita kali koefisien setengah. Setelah disetarakan, baru kita tulis delta HF-nya. Delta HF-nya harusnya minus 120 ya, ini kurang 1 kilojoule per mol. Ini sudah kilojoule per mol karena ininya sudah 1 kan, NH4Cl-nya koefisiennya sudah 1, berarti ini sudah untuk 1 mol. Kemudian yang kedua, pembentukan CaCO3 membebaskan kalor 224 kJ. Ini tinggal kita bentuk atau tinggal kita uraikan CaCO3 itu dari unsur apa aja. Ternyata dari unsur Ca, C, dan O2. Nah, Ca sama C kenapa nggak ada duanya? Karena dia bukan diatomik. Ca sama C itu merupakan unsur monoatomik. Jadi diatomik sama monoatomik nanti bisa dicari lagi. Ini sebenarnya sudah dibahas di kelas 10. Ini bisa stabil dengan satu atom saja, kayak Ca, C. Nah, kalau O2, H2 tadi tidak bisa stabil hanya dengan satu, stabilnya itu 2. Makanya di sini adalah O2 gitu. Setelah itu kita setarakan hasilnya ini, kemudian delta F-nya tinggal kita tulis. Di sini minus karena ini membebaskan gitu. Jadi prinsip ini adalah dari unsur apa disetarakan, baru kita tulis delta HF-nya gitu. Kemudian lanjut, pada pembentukan 22 gram C3H8, AR-nya sekian, dibebaskan kalor sebesar 75 kJ. Tuliskan persamaan termokimia pembentukan C3H8. Ini artinya ditanya delta HF standar untuk 1 mol. Nah, di sini diketahui 75 kJ. 75 kJ ini tuh untuk berapa mol sih? Kita bisa nyari dari gramnya. Kita ada gramnya di sini. Jadi 75 kJ ini belum tentu 1 mol ya. Kita lihat dulu dari gramnya. Di sini 22 gram. Kita ubah ke mol. Ini ya rumusnya. Massa per mR. Ini sudah dibahas juga di kelas 10. Jadi masanya 22 gram dibagi 44, mR-nya sudah dihitung ya, 44. Hasilnya 0,5 mol. Jadi ternyata 75 kJ ini untuk 0,5 mol. Nah, yang mau kita gunakan adalah yang untuk 1 mol. Jadi kita pakai perbandingan. Jadi kalau Bu Ella lebih gampangnya gini, 0,5 mol ini adalah untuk 75. Nah, kita mencari 1 mol. Nah, 1 mol itu berapa? Berarti kan X. Pakai perbandingan senilai deh. Ini namanya perbandingan senilai, ada di matematika dasar. Jadi X sama dengan ini ya, yang X sama dengan kali silang kan, kalau perbandingan senilai 1 dikali 75 1 dikali 75 per 0,5 gitu kan. Nah, setelah dihitung, ya minusnya jangan lupa ya, ini minus 75. Setelah dihitung adalah minus 150 kJ.
Ini sebenarnya kalau di logika juga bisa, ibaratnya kayak setengah mol itu 75, kalau 1 mol ya berarti 150 gitu kan. Tapi ketika jumlah molnya ini angkanya nggak bagus, misalnya 0, sekian kan, kita harus hitung juga, nggak bisa di logika aja kan. Ini bisa pakai perbandingan ini, tinggal kita kali silang ini gini kan, ini kali silang bagi yang ini gitu kan. Terus persamaannya dari pembentukan ini berasal dari C dan H, ya sudah kita tulis C, hanya ini selalu H2, kemudian membentuk C3H8, ini koefisiennya 1, kemudian tinggal kita sesuaikan, kita setarakan yang kiri, berarti dikali koefisien 3, kemudian H2 nya ada koefisien 4, sehingga delta HF-nya kita tulis yang 150, bukan yang 75 ya, kita tulis yang 150 karena untuk yang 1 mol, kalau 75 tadi kan untuk yang 0,5 mol. Nah, ini contoh lagi. Hitunglah besar kalor yang dibebaskan pada pembentukan 45 gram C6H12O6. Ini tahu ya C6H12O6, ini rumus apa? Rumus dari gula, MR-nya sudah diketahui. Kemudian delta HF-nya sudah diketahui. Jadi ini kebalikan yang tadi. Kalau tadi kan diketahuinya kalor untuk sekian gram, kemudian ditanya delta HF standar. Nah, kalau ini kebalik, yang diketahui adalah delta HF standar, yang ditanya adalah kalor untuk sekian gram, yaitu untuk 45 gram. Ya sudah, kita ubah dulu yang gramnya. Langkah pertama harus kita ubah dulu ke mol. Rumusnya sama ya, mol sama dengan gram per mr. Setelah dihitung adalah 0,25 mol. Kemudian besarnya kalor. Ini juga sama kan, berarti dari sini kan kita bisa dapat kalau min 124 itu adalah untuk 1 mol. Untuk 1 mol. Nah, yang mau kita cari atau yang ditanyakan adalah yang 45 gram. 45 gram itu setelah dicari ternyata 0,25 mol. 0,25 mol. 0,25 mol. Berarti di sini adalah X. Ini X. Berarti X sama dengan, ini sama ya kayak perbandingan tadi, yang perbandingan senilai. Perbandingan tadi berarti kan yang kali silang bagi yang ini kan, berarti minus 124 dikali 0,25 dikali 0,25 dibagi 1 gitu kan. Atau sama aja dikali delta H-nya. Takutnya kalian bingung antara dibagi sama dikali, lebih baik pakai perbandingan kayak gini, lebih gampang dihafal konsepnya gitu. Tapi kalau misal mau langsung dikali gini nggak apa-apa, sama aja. Setelah dihitung hasilnya adalah minus 31 kJ. Jadi untuk pembentukan 45 gram gula dibebaskan kalor sebesar 31 kJ. Kemudian ini contoh yang delta HD atau penguraian. Contohnya tuliskan persamaan termokimia penguraian H2O bila diketahui delta HF sekian. Yang ditanya delta HD. Ya kan? Yang ditanya adalah penguraian. Ya udah tinggal kita balik aja delta H-nya. Ya kan? Tinggal kita balik positif negatifnya ini jadi positif. Kemudian reaksinya kan juga sudah tahu kan kalau H2O berarti dari senyawa menjadi unsurnya. Unsur-unsurnya ada H2 dan O2. Setelah itu kita setarakan. Kemudian nomor 2, diketahui delta HF NH3 minus 46 kJ. Ditanyakan berapa kilojoule diperlukan untuk menguraikan 1 gram NH3. Jadi di sini kita tahu delta HF dari NH3 minus 46 yang ditanya penguraian. Ya udah kita balik dulu jadi plus 46 untuk penguraian 1 mol. Nah, yang ditanya adalah untuk 1 gram. Nah, biasa kita harus ubah ke mol dulu. Nih, ubahnya pakai massa per ml. Berarti massanya itu 1 gram per mr-nya 17. Kemudian tinggal dikali sama delta H-nya. Delta H-nya tadi jadi plus ya. Plus 46 sehingga dihasilkan plus 2,7 kJ. Jadi setelah kita ubah ke mol, kita kali dengan delta H-nya. Tanda positif dan negatif jangan lupa. Yang ketiga adalah pada pembakaran 570 gram isooktane, ini masih ada di bab yang kemarin ya deh ya, bab
hidrokarbon, ada isooktanat C8H18, salah satu komponen yang ada dalam bensin. Dibebaskan kalor sebesar sekian. Hitunglah besarnya delta Hc standar. Ini ada tanda bulat gini berarti delta Hc standar. Nah, delta Hc-nya jangan langsung ini yang dimasukin ya. Kita kan nggak tahu yang 27500 ini apakah dia untuk 1 mol, kan kita nggak tahu. Nah, ternyata ini untuk 570 gram. 570 gram. Nah, 570 gram ini tuh berapa mol? Kita ubah ke mol, ternyata ini dibagi 114 mR-nya dari C8H18, ternyata ini untuk 5 mol. Berarti ini untuk 5 mol. Nah, yang ditanya adalah standar untuk yang 1 mol, maka sama kayak tadi ya, perbandingan senilai. Jadi kalau 5 mol itu adalah delta H-nya 27500. Kalau yang 1 mol ini tuh berapa? Kita anggap X. Jadi ini perbandingan senilai. Jadi X sama dengan 1 dikali 27500 dibagi 5 ya. Hasilnya bisa dilihat di situ ya. Ini masih negatif karena ini jadi negatif, berarti hasilnya juga negatif. Minus nih 5500 kJ. Sama caranya. Nah, jadi persamaannya adalah reaksinya ini ya, pembakaran. Jangan lupa disetarakan dulu. Setelah disetarakan kita tulis delta Hc-nya yang sudah 1 mol yang sudah kita hitung tadi. Jangan sampai salah yang 27500. Selanjutnya tentang delta HN atau penetralan. Ini tentang asam dan basa. Contohnya ada NaOH. NaOH ini biasa terdapat dalam sabun, nih ya gambarnya. Kemudian ada HCl. HCl misalnya yang di gelas ini nih, yang di gelas kimia nih. Kemudian direaksikan membentuk garam dan air. Delta H-nya sekian, minus 890,4. Ini contoh lain dari asam, ada ini ya, jeruk. Jadi di sini kita hanya bahas delta H-nya. Nah, tadi sudah dijelaskan ya beberapa contoh-contoh soal. Ini adalah latihan 2.1, kalian bisa kerjakan untuk hari ini. Kemudian ada juga nanti latihan 2.2 dan 2.3, ini untuk besok pertemuan hari Kamis. Tapi ini sifatnya tidak bukan tugas ya, jadi ini hanya sebatas latihan soal. Bu Ella tidak akan menagih, cukup kalian belajar sendiri. Nanti kalau misalnya ada yang belum paham dari soal-soal ini, boleh ditanyakan di WA ya, atau misalnya boleh tanya temennya. Untuk pertemuan hari ini kayaknya cukup sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kalian. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas atau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.